ini terinspirasi dari proses pengidentifikasian pembukaan mulut dan arsenteron pada Holopeneltes purpurescens. Nah, dari hasil penelitian oleh Morris ini dapat diketahui bahwa 3 bagian selom pada spesies sea urchin ini berkembang dari dinding arsenteron. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk metodenya sendiri dari jurnal ini, yaitu diawali dengan Holopeneltes purpurescens dewasa yang dikumpulkan dari perairan pesisir New South Wales, Australia, sebagai tempat pengambilan sampelnya, di mana ovarium yang dilepaskan dari indung telur yang dipotong itu akan dibuahi dengan suspensi sperma yang diencerkan dari testis yang dipotong. Lalu untuk embrionya sendiri, untuk selanjutnya dilakukan fertilisasi dan dibiarkan dalam air laut yang disaring atau FSW pada 20 derajat Celcius, di mana embrio dan larva yang dari hasil pembuahan tersebut akan difiksasi. Lalu untuk fiksasi tersebut dilakukan pada interval per jam dari 27 jam hingga 40 jam. Setelah pembuahan, untuk dilihat dengan mikroskop pemindaian laser konfokal dengan pengaturan akan saya lanjutkan. Fiksasi ini dilakukan pada interval per jam dari 27 jam hingga 40 jam, kemudian direndam dalam 4% berat per volume para formaldehid di FSW selama 2 jam, lalu dicuci di dalam FSW, lalu didehidrasi dalam rangkaian metanol dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian larva dibersihkan dalam perbandingan 2:1 volume per volume metil benzoat atau metil alkohol dan dimonting pada slide glass. Selanjutnya, larva hasil fiksasi tersebut akan bersifat autofluoresen yang akan diamati dengan mikroskop konfokal pemindaian laser multifoton. Kemudian spesimen akan didokumentasi dan dideteksi dengan detektor non-discanded yang dipantulkan pada panjang gelombang 545 hingga 605 nanometer. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah early development of the cellum atau perkembangan awal dari cellum, yakni yang pertama pada 20 jam pertama, yakni terbentuknya 2 jaringan cellum pada ujung anterior arkenteron. Nantinya dari jaringan itu akan terbentuk sisi aboral dan juga membentuk hidrogel, sedangkan pada sisi oral akan membentuk mesoderm cellum. Di antara hidrosel dan juga mesoderm celomik itu terbentuk juga saluran enterik dan juga rongga yang terus-menerus dengan rongga arsenteron dan juga blastopor. Selanjutnya pada 29 jam selanjutnya terjadi pembesaran hidrosel dan juga mesoderm cellum dan juga adanya saluran enterik pada jam ini. Terjadi juga pada 20 jam mengalami kemajuan dilihat dari segi sekitarnya. Ada perbesaran yang lebih lanjut dari hidrosel dan juga mesoderm cellum, dan keduanya telah berubah lebih jauh ke sisi oral sehingga saluran enterik memiliki perkiraan oral dan juga orientasi aboral. Sebagian kecil dari mesoderm pada jam ini mesoderm terletak di bawah hidrogel dan di atas saluran enterik. Selanjutnya, secara oral, larva pada 20 jam ini memiliki hidrogel yang berada pada anterior, mesoderm pada bagian posterior, dan juga rongga saluran enterik di antara anterior dan juga mesoderm cellum. Pada 30 jam selanjutnya, 33 jam selanjutnya terjadi perkembangan dari 3 bagian larva yang semula
berbentuk aboral menuju berbentuk oral seperti itu. Dari bagian ini menunjukkan adanya asal-usul hidrogel yang dan juga mesoderm xylem dari arketon dalam pandangan lisan. Dari bagian ini menunjukkan asal hidrogel dari dinding aboral arketon. Selanjutnya menunjukkan asal mesoderm xylem yang berasal dari dinding lateral dan mulut arketon. Mesoderm bagian sisi kiri sebagian menutupi asal hidrosel dan juga yang terakhir di bagian oral menunjukkan posisi anterior hidrogen relatif terhadap penyebaran mesoderm xylem yang lebih di bagian posterior dan juga ekstensif yang berasal dari dinding lateral dan mulut arketon. Dan bagian mesoderm dari bagian ini yang terbentuk di sisi kanan lebih luas daripada mesoderm xylemic di bagian sisi kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni development of the hydrocele. Serangkaian perkembangan hydrocele dari arsentron serta perkembangan awal 5 prodia primer dari hydrocele ini ditunjukkan dalam tampilan oral pada gambar 2A. Pada gambar 2, yang mana pada gambar tersebut merupakan satu bagian larva berumur 34 jam. Yang pertama, gambar 2A dan G merupakan bagian yang paling oral serta menunjukkan hydrocele dengan pembentukan epitel yang baik pada sisi kiri. Epitel di sisi kiri tersebut terbentuk secara oral dari dinding arsentron anterior, sedangkan untuk epitel pada sisi sebelah kanan hydrocele terlihat kurang jelas namun diketahui berasal dari sel arsentron yang berada di sebelah kanan dari pembentukan epitel sisi kiri. Berikutnya, pada gambar 2B dan H terlihat adanya pembentukan epitel dengan baik pada kedua sisi hydrocele. Selanjutnya, pada gambar 2C dan I merupakan bagian yang lebih oral. Pada gambar tersebut, epitel yang semula hanya ada di sebelah kiri, sekarang epitel juga mengalami perkembangan pada bagian sisi anterior. Kemudian terjadi pengembangan epitel bagian dalam yang menutupi lumen hydrocele yang dapat dilihat pada gambar 4D dan J. Perkembangan dilanjutkan pada gambar 2E dan K, yang mana epitel hydrocele mengalami pembentukan epitel bagian dalam dan juga pembentukan lumen hydrocele. Selanjutnya, pada gambar 2F dan L, terjadi perkembangan pada bagian ruang berupa ruang telah membesar sehingga memisahkan epitel bagian dalam, serta terjadi pembentukan lobus podial primer pada epitel bagian luar. Kemudian untuk perkembangan pembentukan prodia primer diawali dengan pembentukan prodia primer dengan ditandai huruf C, D, dan E, dan juga pembentukan prodia primer yang ditandai dengan huruf A dan B yang terdapat pada gambar 2F dan L. Prodia tersebut terbentuk dari berbagai daerah hidrocele. Untuk prodia primer yang ditandai dengan huruf C, D, dan E terbentuk dari epitel hidrocele bagian kiri dan dari anterior hidrocele. Sedangkan untuk prodia primer yang ditandai dengan huruf A dan B terbentuk dari epitel hidrocele di bagian kanan. Perkembangan prodia primer A dan B sedikit lebih lambat dibandingkan dengan prodia primer C dan E. Pada gambar 2E dan K, terdapat dua primer A dan E yang berasal dari kelompok yang berbeda, serta terbentuk dari epitel hydrocele dengan sisi yang berbeda. A terbentuk di sisi kanan, sedangkan E terbentuk di sisi kiri. Epitel yang terbentuk pada perkembangan ini berasal dari bagian posterior yang mana terletak di sebelah dinding arsentron anterior. Pada gambar 2A dan G. Nah, kemudian perkembangan akhir dapat dilihat pada gambar 2E dan K, serta gambar F dan L, yang mana secara oral, epitel membelok ke dalam membentuk podia A dan E, serta terbentuk ruang antara podia A dan E yang nantinya akan menjadi tempat saluran enterik. Next slide.
Baik, selanjutnya merupakan perkembangan selanjutnya dari selom. Pada gambar 3 ini merupakan gambar dari perkembangan aboral menjadi oral. Pada gambar A dan B menunjukkan epitalpodia JDE terhubung dengan dinding arkenteron anterior kiri. Selain itu, pada gambar A, B, dan juga C, terlihat adanya epitalpodia AB yang terhubung dengan jaringan arkenteron yang berada di bagian tengah. Dapat dilihat pada panah merah, panah ini menandai batas antara epitel AB dengan epitel JDE. Selanjutnya, pada gambar C dan D, menunjukkan adanya mesoderm selom yang terbentuk dari kedua sisi arkenteron. Dan pada gambar E dan F terlihat adanya hidrosel yang mengembangkan lobus ABCDE terpisah menjadi 5 podia primer. Next slide. Selanjutnya merupakan komposisi hidrosil. Pada gambar 4 merupakan gambar dari komposisi hidrosil. Gambar A, B, C, dan D terlihat bagian aboral yang menunjukkan sumber epitel AB dari hubungan seperti stem ke arkenteron. Panah yang terlihat di gambar A merupakan saluran enterik, sedangkan panah yang di gambar D menunjukkan lumen CDE. Pada gambar EFGH menunjukkan sebagian jaringan yang menyebar ke seluruh lumen hidrosil, sedangkan pada gambar I, J, K, dan L menunjukkan sebagian jaringan yang menyebar ke arah epitel luar podia. Untuk gambar M, N, O, dan P menunjukkan jaringan podial AB terpisah dari jaringan podial CDE sesuai sepanjang garis yang ditunjukkan oleh panah merah. Dan terlihat juga epitel podial luar membulat ke dalam sehingga memisahkan podia. Next slide. Baik, selanjutnya adalah saluran entrik atau entrik channel yang ditunjukkan pada warna saluran entriknya ini ditunjukkan pada warna merah. Saluran entrik terletak di antara hidrokel yang berwarna hijau dan mesoderm selom yang berwarna kuning. Saluran tersebut dianggap sebagai jalur jalan usus termasuk secara oral, kerongkongan, dan pembukaan mulut. Selanjutnya, gambar di bagian kanan atau gambar 6 adalah saluran entrik di dalam larva. Gambar A sampai D atau pada baris pertama merupakan bagian aboral. Dari sini, saluran entrik dapat terlihat di gambar B yang ditunjukkan dengan panah merah. Lalu baris kedua atau baris selanjutnya, yakni dari gambar E sampai H, terdapat epitel A dan E yang ditunjukkan dengan panah putih, epitel A dan B yang bergabung di sekitar lumen hidrokel mengaburkan hubungan antara hidrokel dan arkenteron. Lalu baris ketiga, gambar I sampai L adalah bagian oral. Di sini epitel A dan E yang ditunjuk pada panah putih tersebut telah membentuk lobus. Baris selanjutnya, gambar M sampai P, terjadi pembukaan yang ditunjukkan oleh panah hijau antara batas epitel lobus A dan E. Baris terakhir, gambar Q sampai T, adalah pembukaan yang sebelumnya membesar menjadi blastosel. Pada diskusi ini hal yang telah yang pertama itu aspek-aspek perkembangan selom pada H. purpurescens adalah yang pertama, jaringan selom dipisahkan menjadi hidrokel dan mesoderm selom. Lalu di antaranya terdapat saluran entrik yang mana berhubungan dengan rongga arkenteron. Hidrokel terbentuk di sisi aboral arkenteron dan mesoderm terbentuk di sisi lateral dan oral arkenteron. Perkembangan mesoderm selom bersifat asimetris. Hidrokel mengembangkan 5 podia primer yang membentuk terbagi menjadi kelompok berisikan podia C, D, dan E dan kelompok yang berisikan podia A dan B. Selanjutnya, mesoderm selomik menyebar secara anterior dan oral di sekitar hidrokel dan ke dalam ruang antara lobus hidrokel.
Lalu saluran entrik dan arkenteron diasumsikan sebagai tempat bagian-bagian usus yang akan terbentuk, termasuk kerongkongan dan mulut. Dan pada gambar 7, gambar tersebut adalah struktur inti dari awal perkembangan selom yang diskemakan, yakni struktur intinya adalah selom hidrokel, 2 selom lateral mesoderm, selom dan saluran enterik. Dan hidrokel yang terletak di medial selom terletak di atas saluran enterik yang berada di antara 2 selom lateral tersebut. Selanjutnya, Baik, akan saya lanjutkan. Jadi poin selanjutnya adalah struktur inti dari perkembangan awal selom merupakan konsep perkembangan dari deuterostom yang dapat dilihat pada gambar 7 di slide sebelumnya. Lalu struktur inti pada tahap awal perkembangan selom merupakan hydrocoel selom yang mana merupakan 2 selom lateral dari coelomic mesoderm dan enteric canal. Hubungan dari kedua struktur ini merupakan struktur dari model deuterostom. Saluran enterik terhubung dengan asenteron. Lalu poin selanjutnya adalah kerangka tubuh dari deuterostom merupakan perkembangan dari struktur inti pada tahap awal perkembangan selom. Struktur ini memiliki single aksial yang bersinggungan dengan saluran enterik. Di bagian samping dari saluran enterik terdapat sepasang selom. Lalu poin yang selanjutnya, pantameri yang merupakan karakteristik dari echinodermata yang berkembang dari hydrocoel tidak ada dalam struktur tubuh deuterostom, sehingga lengan pada echinodermata diperkirakan merupakan perkembangan CDE-podia dan AB-podia dari hydrocoel pada saat H. purpurescens masih berbentuk larva. Selanjutnya, kerangka deuterostom memiliki area posterior growth zone dan satu lengan terbentuk dari growth zone ini dan tersusun sampai ke sekitar mulut. Lalu yang terakhir, jika struktur tubuh deuterostom diberlakukan pada echinodermata dan chordata, medial selom yang ada di echinodermata adalah hydrocoel dan pada chordata adalah notochord. Selanjutnya. Ya. Untuk yang selanjutnya itu mengenai informasi yang dapat digunakan untuk mendukung rancangan tubuh deuterostom yang diusulkan dapat diperoleh dengan mempertimbangkan kecocokannya dengan perkembangan awal pada katak dan aves, yang masing-masing merupakan perwakilan dari perkembangan vertebrata anamniot dan amniot. Pada fase gastrulasi katak, involusi pada bibir dorsal dari blastophore dapat dikaitkan dengan perkembangan endomesoderm, di mana jaringan notochord terpisahkan secara medial. Jaringan notochord ini dasari oleh lapisan endoderm, sedangkan mesoderm terbentuk secara lateral di blastophore. Berbeda dengan sebelumnya, fase gastrulasi aves diawali dengan terbentuknya primitive streak. Pada primitive streak ini terbentuk jaringan notochord yang didasari oleh endoderm. Sedangkan mesoderm terbentuk secara lateral pada sisi primitive streak. Dengan demikian, baik embrio anamniot maupun amniot secara umum memiliki struktur inti rancangan tubuh deuterostom dari selom medial, di mana endoderm dilapisi dengan jaringan selomik secara lateral. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Struktur inti dari rancangan tubuh deuterostom juga dapat dilihat pada perkembangan awal selom pada Echinoid Heliosidaris erythrogramma, yang mana spesies ini adalah non-functional feeding dan dia itu seperti pada Heliosidaris purpurescens juga, perkembangannya mengarah langsung ke tahap bulu babi yang remaja. Nah, bagian dari tumpukan konvokal perkembangan awal di Heliosidaris erythrogramma ini dilaporkan pada penelitian lain menunjukkan hasil sebagai berikut. Pada fase paling awal, jaringan selom dipisahkan menjadi 2 bagian yang dapat dilihat pada gambar 9A dan 9B, yang dapat disamakan dengan hydrosil awal dan coelomic mesoderm pada Heliosidaris purpurescens pada gambar 8A. Nah, pada fase larva, selom kiri berkembang dan homolog dengan selom oral dari Heliosidaris purpurescens dengan lumen yang berlanjut dengan rongga arsenteron pada gambar 9C dan D.
Kemudian epitel pada fase larva xilem kiri dan xilem kiri dapat dibagi menjadi daerah yang akan membentuk hidrosil dan bagian yang akan membentuk coelomic mesoderm pada gambar 9C dan D. Saluran enterik juga diduga berada di antara hidrosil dan coelomic mesoderm tersebut pada gambar 9C dan D. Kemudian susunan dari hidrosil, coelomic mesoderm, dan saluran enterik pada fase gastrula dari Heliosidaris erythrogama pada gambar 9 diduga menyerupai pada susunan fase gastrula pada Heliosidaris purpurescens. Dapat dibandingkan pada gambar 9B dan 9D dengan gambar 8B dan 8E. Sehingga perbedaan antara Heliosidaris erythrogama dan Heliosidaris purpurescens selama perkembangan awal xilem adalah epitel pada fase larva, xilem kiri di Heliosidaris erythrogama terstruktur dan dengan kuat di sekitar lumen yang bersih dari sel, sedangkan epitel xilem oral dari Heliosidaris purpurescens tidak terstruktur dengan baik dan lumen xilem mengandung sel. Pemisahan ini terjadi menjadi hidrosel dengan 5 podia primer dan coelomic mesoderm muncul lebih dulu pada Heliosidaris erythrogama dibandingkan Heliosidaris purpurescens. Selanjutnya merupakan hubungan antara perkembangan secara langsung dan tidak langsung dari Helianthera purpurescens dan Helianthera erythrogama berupa terdapatnya homologi pada bagian xilem. Penelitian yang dilakukan oleh Hamlet tahun 1995 untuk mengidentifikasi sumbu feeding larva dari arah spicula larva pada larva erythrogama yang berkembang secara langsung. Homologi antara xilem oral purpurescens dan xilem kiri dalam perkembangan secara tidak langsung tidak dapat ditunjukkan dengan cara yang sama seperti dari spicula larva atau xilem kanan, dikarenakan keduanya tidak teridentifikasi pada Helianthera purpurescens. Homologi xilem oral dan xilem kiri diasumsikan berdasarkan hasil dari kedua xilem membentuk bulu babi dewasa yang homolog antara perkembangan xilem oral Helianthera purpurescens dan xilem kiri Helianthera erythrogama. Perkembangan awal xilem pada Helianthera purpurescens dan Helianthera erythrogama mewakili perkembangan xilem yang membentuk pada fase dewasa yang dalam perkembangan secara tidak langsung. Menurut Morris tahun 2011, bagian anterior dari xilem kiri membentuk hidrokel dan bagian posterior membentuk sematokel kiri. Kemudian penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Low dan Su tahun 2012, xilem oral Helianthera purpurescens terbentuk dari ujung aboral archenteron dalam perkembangan tidak langsung, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan xilem aboral dalam perkembangan langsung dari Helianthera purpurescens. Next. Interpretasi perkembangan awal xilem Holopneustus purpurescens dan tubuh deuteromata dapat diaplikasikan pada rekaman fosil. Berdasarkan dari data rekaman fosil, Echinodermata bilateral, trimeral, dan pentameral hidup berdampingan selama Kambrium. Dalam evolusi Echinodermata, peristiwa pertama yaitu munculnya pelapisan stereom. Kapasitas untuk membentuk pelapisan stereom mungkin telah berkembang pada jaringan coelomic bilateral berpasangan pada ancestor Echinodermata, dan ini menjelaskan jaringan mesoderm coelomic dan akan menjelaskan Echinodermata bilateral. Peristiwa berikutnya yaitu munculnya struktur pengumpul makanan seperti ambulakral di atas mulut. Struktur ini mungkin telah berevolusi dari xilem ketiga yang merupakan pendahulu dari xilem aksial dan medial. Duplikasi ambulakral dan akan menjadi 3 lalu 5 dan akan mengarah pada pentameri Echinodermata. Perkembangan podia sebagai kelompok 3, CDE podia, dan kelompok 2 atau AB podia sesuai dengan data hasil trimeri dan pentameri. Selanjutnya, pengurangan daerah berlapis Echinodermata bilateral sebagai ambulakral meningkat jumlahnya yang mengarah pada struktur pentameral stromatositetes yang mana konsisten dengan teori aksial ekstraaksial. Kemudian berkaitan dengan penutupan cincin hidrokel
Interpretasi dari jurnal yang kami gunakan adalah bahwa kelompok podial AB dan kelompok podial CDE terbentuk dari berbagai daerah arkenteron anterior yang mana masing-masing momennya sendiri bahwa ada ruang di antara keduanya terhubung dengan saluran enterik. Penutupan cincin hidrokel kemudian menghendaki bahwa lumina gugus AB dan CDE menutup dan pada tingkat tertentu juga antara A dan E serta B dan C. Berdasarkan literatur terdahulu, penutupan dianggap sebagai echinoid pada A dan E dan antara B dan C disebut dengan asteroid seperti yang dijelaskan dan dibahas oleh Hotchkiss. Next please. Selanjutnya untuk kesimpulan, bentuk dasar dari deuterostoma berasal dari analisis perkembangan selom awal pada Holopneustus purpurescens dan didukung dengan pengamatan perkembangan Heliosidaris erythrogramma. Di mana hal ini telah diterapkan pada contoh perkembangan vertebrata dan pada catatan fosil Echinodermata, dengan harapan bahwa perkembangan awal dalam deuterostom akan menunjukkan bukti dari 3 selom yang terbentuk dari arkenteron, dengan selom medial yang ketiga mungkin terbentuk dari hubungan dengan salah satu dari 2 selom lainnya. Sebagai model homologi struktural filum deuterostom, bentuk dasar deuterostoma ini dapat diprediksi bahwa gen yang terlibat dalam selomogenesis dalam membentuk selom ketiga adalah gen yang mengawali perubahan makroevolusi yang tampak pada deuterostoma. Selanjutnya, baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Profesor Amin. Baik, ya, terima kasih ya presentasinya, ya, paparannya menarik. Ya. Selanjutnya untuk diskusi, apakah ada kelompok pembahas khusus atau bebas ya ini ya? Silakan kalau ada ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada. Kalau belum ada, saya ada satu pertanyaan ya. Nah, pada umur berapa jam pola perkembangannya itu sudah mulai berbentuk pentamer, gitu ya? Karena pada bentuk dewasanya dia itu kan bersifat pentamer ya, memiliki 5 lengan. Nah itu perkembangan itu umur berapa, kemudian apakah hidrosolnya itu tadi juga membuat 5 percabangan. Ya, silakan kelompok penyaji. Iya Bapak, sebelumnya mohon maaf karena kami sedang berdiskusi. Kemudian untuk izin menjawab terkait pentamer itu terbentuk umur berapa, kalau dari jurnal tersebut, dari gambar 6 itu sudah terbentuk bentuk pentamer begitu ya Pak, 5 lengan seperti itu. Nah,
asumsi dari kelompok kami, karena memang dari jurnal itu yang jelaskan terkait jam perkembangannya hanya pada larva awal saja, untuk dari pemahaman kelompok kami terbentuk usia 39 sampai 40 jam, Bapak. Ya, baik. Pertanyaan yang B, apakah itu hidrosolnya juga akan berkembang juga menjadi 5 gitu ya, menjadi pentamir juga atau bagaimana? Iya Bapak, izin menjawab, kalau dari pemahaman kami terkait jurnal itu, untuk yang hidrosilnya itu terjadi perkembangan epitel dan berhubungan dengan saluran enteriknya Bapak, sehingga dari pemahaman kami untuk hidrosilnya tidak ikut membentuk pentamir. Iya, baik. Yang lain apa masih ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Iya, baik. Kelompok 2A, PPT-nya sudah terlihat ya. Silakan bisa disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan mengenai evolusi invertebrata. Bisa di next. Berikut adalah anggota kelompok 2. Oke, next. Baik, evolusi pada invertebrata adalah sebuah karakteristik yang terjadi pada hewan yang merupakan karakteristik yang terjadi pada hewan tak bertulang belakang yang dapat diturunkan ke generasi berikutnya disebabkan oleh keberadaan variasi genetik sehingga menimbulkan ekspresi gen yang berbeda dan memunculkan karakteristik makhluk hidup yang berbeda pula. Perbedaan karakter pada makhluk hidup dikaitkan dengan keberadaan mutasi, rekombinasi genetik, dan penyebab variasi genetik yang lain. Keberadaan evolusi ini dapat menyebabkan beragamnya jenis invertebrata dengan sifat-sifat yang berbeda, seperti ketahanan terhadap pestisida atau dapat bertahan dalam cuaca yang ekstrim. Pada presentasi ini akan dijelaskan bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada invertebrata. Oke, next. Baik, selanjutnya, peristiwa evolusi terjadi selama interval waktu yang panjang atau disebut sebagai Prekambrian, atau dapat diamati pada gambar 1 berikut.
Prekambrian meliputi sebagian besar sejarah bumi dan 3 dari 4 eons pada skala waktu geologis. Peristiwa tersebut diawali oleh bumi yang terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu dan berakhir 541 juta tahun yang lalu di permulaan eon saat ini, atau Paleozoic. Prekambrian diawali pada hadian Earth yang terlalu panas untuk kehidupan tanpa gas oksigen. Pada 4,3 miliar tahun lalu, bumi telah cukup dingin untuk menampung air dan membentuk laut. Kemudian atmosfer mengandung sedikit atau bahkan tanpa oksigen. Kehidupan seluler prokariotik pertama muncul dalam catatan fosil selama Archean sekitar 3,4 miliar tahun lalu. Stromatolith muncul dalam catatan fosil setidaknya 2,8 miliar tahun lalu dekat perbatasan antara Archean Eon dan Proterozoik. Mereka meningkat jumlahnya saat Proterozoik berlanjut sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Gas oksigen dilepaskan oleh cyanobacteria dalam stromatolith dan mengubah atmosfer. Bakteri aerobik yang mengalami peningkatan oksigen akan berkembang kemampuannya untuk respirasi aerob. Salah satu spesies yang mengalami evolusi tambahan menjadi mitokondria dalam domain eukariotik baru. Kemudian eukariotik pertama yang terbentuk adalah protista. Cabang dari protista tersebut memunculkan eukariotik, kelompok tumbuhan, jamur, dan hewan. Fosil hewan tertua berumur sekitar 650 juta tahun lalu selama periode akhir Proterozoik. Garis keturunan hewan yang muncul selama periode Ediacaran bertahan hingga saat ini adalah spons, cnidarian berupa ubur-ubur dan anemon laut, serta annelida berupa sandworms dan earthworms. Kemudian tidak ditemukan fosil siput, kepiting, bintang laut, atau ikan pada periode Prekambrian. Kelompok dari hewan-hewan ini pertama kali muncul dalam catatan fosil selama radiasi adaptif pada Kambrian. Sejarah Prekambrian terjadi di laut karena air laut dapat menyaring beberapa radiasi yang dapat merusak. Next slide. Ya, berikutnya adalah evolusi jaringan dan organ. Seperti dapat dilihat pada gambar, porifera merupakan organisme multiseluler yang tidak memiliki jaringan sejati, kemudian pembagiannya dibagi lagi menjadi simetri radial dan simetri bilateral, serta perkembangan protostom dan deuterostom. Next. Ya, untuk evolusi jaringan dan organ pada invertebrata, pada porifera merupakan organisme multiseluler yang menunjukkan tingkat organisasi yang sangat sederhana dan tidak memiliki jaringan atau organ sejati yang disebut dengan parazoa. Sebaliknya, porifera memiliki cellular level organization di mana sel-sel khusus menjalankan fungsi tertentu di dalam organisme seperti pencernaan dan reproduksi. Kemudian Cnidaria tergolong sebagai eumetazoa yang menunjukkan adanya jaringan sejati. Ini merupakan tingkat organisasi yang lebih kompleks yang disebut sebagai tingkat organisasi tingkat jaringan daripada organisasi tingkat sel seperti yang terlihat pada porifera. Cnidaria merupakan organisme pertama yang menunjukkan simetri dalam susunan tubuhnya yang berupa simetri radial. Yang berarti jika dibagi menjadi dua bagian dari atas ke bawah, kedua bagian itu akan identik dimanapun pembagian dilakukan. Cnidaria tergolong diploblas yang berarti bahwa semua jaringan berkembang dari dua lapisan jaringan embrionik primer yang disebut lapisan germinal. Kedua lapisan tersebut adalah ektoderm dan endoderm. Lalu untuk flatworms memiliki jaringan dan organ yang berasal dari mesoderm, perkembangan protostom, dan juga tubuh simetri bilateral. Untuk roundworms memiliki rongga tubuh berupa selom, di mana terdapat organ yang berfungsi sebagai kerangka hidrostatik. Lalu annelida, moluska, dan arthropoda memiliki perkembangan protostom, di mana bagian yang berperan sebagai mulut itu berkembang lebih dulu dan juga simetri bilateral. Lalu untuk echinodermata berupa perkembangan deuterostom, di mana bagian yang berperan sebagai anus berkembang lebih dulu dan simetri radial. Next. Selanjutnya, pola perkembangan awal, contohnya pada masa Archeozoikum dan Proterozoikum yang dikenal sebagai masa Prakambrio. Masa Archeozoikum atau Archean merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Pada masa ini, evolusi atmosfer telah tercatat oleh Brent Iron Formation atau BIFS, dapat dilihat dari paleosol atau tanah fosil.
Tanah fosil ini terbentuk di bawah pengaruh keadaan lingkungan. Selain itu, terdapat red bed atau lapisan merah, yang mana red beds adalah batuan sedimen yang umumnya terdiri dari batu pasir, batu lanau, dan serpi. Asal-muasal warna merah pada red beds karena adanya oksidasi besi. Kemudian menjelang akhir masa Proterozoikum, organisme yang dimiliki lebih kompleks. Jenis invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul di laut-laut dangkal, yang mana bukti-bukti dari fosil tersebut dapat dijumpai dan disebut sebagai fosil pertama. Masa Archeozoikum dan Proterozoikum merupakan masa Prakambrium, yang mana memiliki aneka ragam hewan invertebrata berbadan lunak. Next. Selanjutnya adalah evolusi simetri tubuh. Simetri tubuh dapat dianggap sebagai distribusi yang seimbang dari duplikat bagian atau bentuk tubuh di dalam tubuh suatu organisme. Hewan menunjukkan beragam jenis simetri termasuk pola, silinder, radial, biradial, bilateral, dan asimetris. Simetris bilateral dengan dua sumbu tubuh muncul di awal evolusi hewan, yaitu pada organisme yang lambat, datar seperti cacing yang bergerak di atas substrat. Analisis genetik telah menyimpulkan bahwa gen yang bertanggung jawab untuk simetri bilateral kemungkinan besar muncul sebelum adanya perpecahan Cnidarian bilaterian pada era Precambrium. Peristiwa evolusi besar dalam filum invertebrata adalah transisi dari simetri radial ke bilateral. Hal ini pertama kali diamati di berbagai filum cacing. Hewan yang simetri secara radial seringkali memiliki bagian atas dan bawah yang terlihat jelas. Dalam kasus Cnidaria, bagian bawah dapat dibedakan dalam beberapa tahap kehidupan dengan adanya mulut. Namun, setiap sisi dari organisme persis sama. Hal ini membuat sulit bagi hewan untuk merasakan arah. Sebaliknya, hewan simetris bilateral memiliki kepala yang berbeda dengan daerah ekor yang berbeda. Daerah kepala disebut sebagai ujung anterior dan daerah ekor disebut sebagai ujung posterior. Simetri bilateral berarti bahwa potongan di sepanjang tengah sumbu anterior posterior adalah satu-satunya cara untuk membagi hewan menjadi dua bagian yang sama. Hewan simetris bilateral dapat membedakan arah maju dan mundur. Perbedaan simetri radial dan simetri bilateral dapat diperhatikan seperti pada slide. Simetri radial dicontohkan pada hewan polip dan simetri bilateral dicontohkan pada hewan lobster. Ya baik, selanjutnya adalah sefalisasi. Sefalisasi merupakan kecenderungan evolusi organisme yang melibatkan konsentrasi organ indah dan jaringan saraf ke dalam bagian kepala dan otak. Gambar berikut merupakan kelompok hewan yang tersefalisasi, yaitu cacing pipih, vertebrata, nematoda, dan arthropoda. Kelebihan utama dari sefalisasi yaitu perkembangan formasi otak. Otak yang kompleks membuat organisme lebih cerdas, kompleks, dan dapat survive dengan lebih baik. Kombinasi sefalisasi dan simetri bilateral membentuk sistem pencernaan organisme. Contoh hewan yang tersefalisasi yaitu arthropoda, contohnya crustacea atau insekta, annelida, dan chordata. Untuk arthropoda sendiri, sefalisasi dimulai dengan penggabungan mulut ke kepala. Ini efektif karena penting untuk evolusi bagian mulut yang lebih menguntungkan untuk menangkap makanan. Selanjutnya, cephalopoda terdiri dari kelompok hewan invertebrata yang memiliki sefalisasi lebih tinggi. Hewan-hewan ini memiliki kepala terpusat dan otak yang sangat berkembang. Contoh cephalopoda yaitu gurita, sotong, cumi-cumi, dan nautilus. Hewan ini memiliki kemampuan untuk mengubah warna, tekstur, dan bentuk tubuh untuk menghindari pemangsa. Next. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai evolusi segmentasi yang terbagi ke dalam segmentation pada insect dan segmentation pada arthropoda non-insect serta segmentation pada annelids.
Yang pertama, segmentation pada insek. Seluruh perkembangan embrio serangga dimulai sebagai sinsisium, di mana sebagian besar nuklei atau inti bermigrasi ke tepi untuk membentuk blastoderm, yang kemudian mengalami cellular side. Namun di luar dari peristiwa awal ini, embriogenesis sangat bervariasi di antara berbagai serangga. Secara khusus terdapat perbedaan antara long, intermediate, dan short-term mode dalam embriogenesis. Pada long-term insect seperti Drosophila, seluruh segmen terpola secara bersamaan di dalam blastoderm. Pada short-term insect seperti Cystocerca, hanya segmen kepala yang berpola di blastoderm awal, sedangkan segmen yang tersisa dari torak dan abdomen terbentuk secara progresif pada pertumbuhan di daerah posterior. Sementara itu, intermediate germ insect seperti Tribolium terletak di antara keduanya. Pola awal segmentasi dari long germ embrio terjadi di sensisium dengan determinan bebas dan menyebar. Sedangkan sebagian besar pola segmentasi dari short dan intermediate embrio terjadi di dalam cellular environment. Selanjutnya pada gambar 5 merupakan ekspresi dari event skip dari Drosophila melanogaster, Tribolium castaneum, dan Cystocerca americana. Protein event skip muncul dalam pearl strips yang ditandai dengan panah putih pada embrio long germ atau Drosophila dan terdapat pula pada intermediate germ Tribolium, namun tidak terdapat pada embrio short germ Cystocerca. Selain itu, embrio Tribolium dan Cystocerca mengekspresikan event skip dalam domain posterior yang luas, ditandai dengan tanda kurung tanda panah. Sementara itu, tanda bintang menunjukkan ekspresi event skip di bantalan anal Cystocerca. Selanjutnya, segmentation dari arthropoda non-insect. Pada jurnal yang kami acu, ini mengacu pada segmentasi pada Crustacea dan juga Chelicerates. Pada banyak spesies Crustacea, sebagian besar toraks dan perut atau abdomen berkembang dalam lingkungan seluler dari posterior zona pertumbuhan yang terjadi setelah gastrulasi. Dan dengan demikian, menyerupai perkembangan short germ pada insek. Kemudian dalam kasus Crustacea yang ditinjau sejauh ini, ekspresi dari enrilled mirip dengan yang ada pada serangga. Selain itu, enrilled juga terletak pada Chelicerates. Selanjutnya, segmentation of Annelida. Dalam kasus cacing annelid, embriologis dan data molekuler yang dipilih pada jurnal yang kami acu adalah lintah Helopdeta triserialis. Pada hewan-hewan ini, perkembangan dilanjutkan dengan progresi dari sel punca dari anterior ke posterior yang meletakkan sel-sel founder untuk setiap segmen. Selanjutnya, Annelida sering disebut cacing tersegmentasi karena mereka memiliki segmentasi tubuh yang sebenarnya atau true segmentation dengan fitur morfologi internal dan eksternal yang berulang pada setiap segmen tubuh. Annelida menampilkan simetri bilateral dan morfologi seperti cacing secara keseluruhan. Next slide. Selanjutnya mengenai pembentukan 3 lapisan germinal. Pembentukan lapisan germinal merupakan proses kunci selama embriogenesis awal semua metazoa. Proses ini biasanya berhubungan erat dengan gastrulasi. Gastrulasi umumnya mengacu pada pembentukan ketiga lapisan germinal berupa ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Umumnya lapisannya terbentuk bersama-sama atau ada penundaan temporal yang singkat. Evolusi dari asal mula atau origin dari lapisan germinal ini merupakan suatu yang masih menjadi perdebatan. Terdapat teori bahwa pembentukan lapisan germinal muncul pertama pada sebelum atau sesudah pemisahan kelompok spon dengan eumetazoan. Asal-usul evolusioner dari ectoderm, endoderm, dan mesoderm terkait erat dengan asal-usul
metazoa, yaitu transisi dari protista ke metazoa. Karena multiselularitas disertai dengan pembagian kerja sel. Komponen sel yang terspesialisasi dalam pencernaan atau kerja organ terletak di sisi dalam organisme, dan komponen yang terspesialisasi dalam perlindungan, penggerak, dan penginderaan lingkungan tetap berada di sisi luar organisme. Selain itu, sejak transisi dari diploblastik dan simetri radial menuju hewan simetri bilateral tripoblastik juga menandai munculnya mesoderm. Next slide. Baik, selanjutnya adalah evolusi selom. Evolusi selom disebutkan pada teori pergerakan oleh R.B. Clark 1964, menyatakan bahwa selom berevolusi sebagai hidrolik untuk menyediakan pergerakan sebagai respon terhadap peningkatan ukuran tubuh organisme. Selom juga disebut dengan body cavity atau rongga tubuh. Rongga internal ini mengacu pada ruangan berisi cairan yang terletak di antara dinding tubuh luar dengan saluran pencernaan bagian dalam. Selom hadir sebagai mesoderm embrionik dan mengandung sebagian besar organ visceral. Pada gambar di slide, menunjukkan pengelompokan 3 kelompok besar keberadaan selom berdasarkan divisi selom metazoa. Terdapat aselomata, pseudoselomata, dan selomata atau euselomata yang terbagi lagi menjadi 3 kelompok berdasarkan bilateria selomatanya, meliputi sizoselomata, mesenchymal selomata, dan enteroselomata. Aselomata tidak ditemui rongga tubuh atau selom dengan karakteristik mesoderm embrionik tetap pada lapisan padat. Gambar A, ruang antara endoderm dengan ektoderm berisi mesenkim dan serat otot. Kelompok aselomata dapat dijumpai pada porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, dan Nematina. Pseudoselomata, ruang tubuhnya merupakan blastosel persisten yang tertutup antara ektoderm dan endoderm tanpa lapisan mesoderm. Kelompok pseudoselomata dapat dijumpai pada Acanthopsephala, Ectoprocta, dan Helminthes meliputi Rotifera, Gastrotricha, Kinorhyncha, Nematoda, dan Nematomorpha. Gambar C, selomata atau euselomata, ruang tubuhnya merupakan selom sejati dilapisi mesoderm pada sisi endoderm dan ektoderm. Kelompok selomata beranggotakan filum bilateria dari kelompok Annelida sampai Arthropoda. Next. Baik, selanjutnya untuk evolusi alat gerak dari invertebrata, yang pertama protozoa. Pada awalnya protozoa tersebut bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia, cilia maupun flagella. Pseudopodia berasal dari penjuluran sitoplasma yang bersifat sementara, terutama untuk berpindah tempat. Gerakan ini timbul akibat adanya kontraksi protoplasma yang memanjang dan memendek secara lambat dan bergerak secara amoeboid. Yang kedua ada Cnidaria yang bergerak dengan sel epitelium muskuler yang berfungsi untuk kontraksi otot. Sistem gerak dilakukan oleh sel-sel epitelium muskuler yang terdapat pada lapisan ektoderm serta bagian dasar gastrodermis. Yang ketiga ada flatworm yang bergerak dengan otot dan dibantu oleh bulu-bulu getar yang berada di sekujur tubuhnya. Untuk Annelida sendiri, alat geraknya dibantu dengan otot longitudinal yang dapat bergerak secara memendek maupun berbelok. Yang kelima ada moluska yang bergerak dengan kaki yang dapat bergelombang akibat adanya aktivitas otot dan syaraf. Untuk yang terakhir ada Echinodermata, di mana Echinodermata ini bergerak dengan duri dan kaki tabung. Echinodermata memiliki sistem pembuluh air atau sistem ambulakral pada rongga tubuhnya untuk menggerakkan kaki tabung tersebut. Kaki tabung pada Echinodermata berfungsi untuk merayap, berpegangan pada substrat, memegang massa maupun bernafas. Next.
Kemudian evolusi sistem saraf invertebrata. Yang pertama yaitu pada filum Cnidaria. Pada Cnidaria terdapat jaringan neuron yang tidak teratur. Sistem saraf Cnidaria sesuai dengan tubuh simetris radial mereka, di mana bagian serupa diatur dengan simetris di sekitar rongga usus berongga yang disebut dengan zoelenteron. Kemudian flatworm atau cacing pipih, contohnya yaitu planaria. Pada planaria, neuron bergabung bersama untuk membentuk benang saraf yang melekat pada beberapa struktur ganglia di saraf kepala. Ganglia ini sudah mewakili pusat saraf penting dalam mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Yang kemudian, annelida. Terlepas dari adanya ganglia cerebral, pasangan ganglia di sepanjang rantai saraf ventral memiliki otonomi yang besar. Pada invertebrata simetri bilateral seperti Platelmintes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, dan Arthropoda, sistem saraf berada di daerah ventral tubuh dan diatur sebagai satu atau lebih tali saraf longitudinal yang menghadirkan dua atau lebih ganglia saraf dan berfungsi sebagai pusat komando. Kemudian gastropoda. Pada gastropoda, sistem saraf terdiri dari satu set ganglia dan tali yang didistribusikan ke seluruh tubuh dan mempersarafi berbagai organ. Organ sensorik terdiri dari mata, tentakel, aspradium, dan satosistika. Statokista sendiri yaitu sel sensorik yang penting untuk keseimbangan. Next. Selanjutnya, evolusi vaskular darah. Sistem vaskular darah terdiri dari ruang-ruang berisikan darah seperti pembuluh darah, sinus, hemosel, dan atau organ-organ pemompa di dalam kompartemen jaringan ikat yang terus-menerus di sekitar dan di antara semua lapisan jaringan di dalam tubuh. Pada invertebrata, ruang hanya dibatasi oleh matriks. Invertebrata menampilkan fenotip yang beragam mulai dari sistem terbuka hingga sistem tertutup. Sistem peredaran darah tertutup terjadi pada berbagai invertebrata termasuk annelida, cephalopoda, dan juga chordata non-vertebrata. Dan dalam sistem tertutup, darah tetap berada di dalam saluran atau ruang yang berbeda, di mana secara fisik dipisahkan dari cairan antar sel-sel tubuh, dan salom. Sistem tertutup terdiri dari pembuluh pengumpul dan pendistribusi, biasanya dengan tempat pertemuan pusat di pompa pendorong. Pertukaran dengan cairan intertisal dan sel-sel tubuh terjadi di area khusus seperti plexus, di mana dindingnya tipis atau yang berfungsi untuk mengoptimalkan difusi. Sistem tertutup invertebrata terdiri dari jaringan ruang dalam matriks ekstraseluler di antara sel-sel epitel, di mana kolom kontak kolom atau di mana kontak kolom endoderm ataupun ektoderm yang terlihat pada gambar 10. Next. Pada gambar A terlihat skema sistem pembuluh darah cacing tanah. Dalam hal ini, semua pembuluh berwarna merah karena tidak ada organ pernafasan khusus tempat darah dioksigenasi, dan karena tidak ada jantung pusat membagi pembuluh menjadi saluran vena dan juga saluran arteri. Pada gambar B terlihat sistem pembuluh darah pada Amphibia. Amphibia termasuk dalam filum chordata, sebuah subfilum cephalochordata, dan mereka memiliki rongga selom yang luas dan sirkulasi tertutup. Darah tidak mengandung sel-sel sirkulasi atau hemoglobin ataupun pigmen pernafasan lainnya, sehingga mengakibatkan pembuluh darah tidak mudah diidentifikasi. Namun, beberapa studi telah menghasilkan peta jalan sistem peredaran darah di Amphibia yang terlihat pada gambar 11B. Next. Baik, untuk kesimpulan bahwasanya secara garis besar terdapat beberapa perubahan dalam evolusi invertebrata, seperti perubahan jaringan dan organ, perubahan pada tahap awal pembentukan tubuh, simetri tubuh, pembentukan kepala, pembentukan segmen, dan pembentukan 3 garis tubuh dan selom.
Perubahan pada evolusi invertebrata dapat dikaitkan dengan perubahan lingkungan yang terjadi pada alam sekitarnya, serta adanya mutasi yang terjadi yang dapat diturunkan. Kemudian, evolusi pada invertebrata juga berkaitan dengan efisiensi tubuh pada invertebrata, seperti pembentukan kepala sebagai cara untuk lebih efisien dalam pengendalian tubuh. Oke, next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Kelompok 2A. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 2A? Saya persilahkan. Belum ada? Nah, kalau belum ada saya bertanya ya. Tadi disampaikan ya beberapa pola evolusi pada invertebrata yang menunjukkan ada evolusi segmen, ya, evolusi kepala, ya, dan yang lain-lain. Nah, yang saya tanyakan itu pada evolusi kepala ini kan tidak berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Kalau dilihat ya, misalnya antara vertebrata, ya, dengan subfilum yang lain dalam chordata itu vertebrata itu mengalami sefalisasi, sementara subfilum yang lain tidak mengalami sefalisasi. Kemudian pada moluska mengalami sefalisasi. Ya, pada Echinodermata tidak mengalami sefalisasi. Ya, kenapa demikian? Ya, pertanyaan saya itu kenapa ini tidak dianggap sebagai faktor penting di dalam menentukan hubungan kekerabatan antar filum di dalam pohon filogeninya. Baik, Pak. Kami izin menjawab. Jadi menurut diskusi kami, pola evolusi yang berkaitan dengan sefalisasi dan lain-lain itu tidak mempengaruhi kekerabatan karena itu merupakan bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan hidup mereka, begitu, Pak. Iya, baik.
Iya, ada tambahan dari kelompok ini ya, 2A. Izin menambahkan, Pak. Kalau penambahan dari saya ini betul yang dikatakan oleh Sania bahwasanya sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya pada beberapa invertebrata yang belum mengalami spesialisasi, mungkin pada lingkungannya itu tidak terlalu tidak terlalu diperhitungkan gitu pembentukan kepalanya seperti pada Echinodermata, di mana memang pada lingkungannya itu tidak kalau misalnya tidak tanpa kepala itu masih mendukung kehidupannya di daerah laut gitu. Sedangkan untuk yang misalnya pada gastropoda ataupun yang seperti hewan arthropoda itu pada lingkungannya memang membutuhkan suatu pengontrol anggota tubuhnya, satu pengontrol sehingga gerak tubuh yang dihasilkan oleh makhluk hidup tersebut itu bisa lebih stabil pada lingkungannya, seperti itu. Oke, ya baik. Ya, jadi saya sedikit menambahkan ya kalau terkait dengan sefalisasi ini, kan, sebenarnya bukan berarti yang kelompok yang tidak mengalami sefalisasi itu lebih sederhana, gitu ya. Jaringan sarafnya sebenarnya sudah berkembang, namun ya kelompok-kelompok tersebut itu tidak menyatukan saraf tersebut ya di dalam satu area tertentu, gitu ya, atau pada satu bagian tertentu khususnya biasanya di bagian anteriornya, gitu ya. Jadi ada yang mengalami perkembangan ya penyatuan itu di bagian posterior atau lebih mengelompok ya di bagian posterior, ada yang tidak. Ya baik, selanjutnya begini. Jadi saya sudah diskusikan di chat ya kalau kuliahnya berakhir pukul 8.55 ya. Sekarang jam saya sudah 8.50, sehingga waktu presentasinya tidak efektif lagi. Ya. Oleh karena itu maka supaya kalian juga nggak mengalami kegaduhan ya atau karena jam 9 ya ada kuliah lagi itu ya, maka kita akhiri dulu. Setelah itu tolong kalian beri alternatif waktu tambahan ya, waktu pengganti ya. Bukan pengganti ya, tambahan ya, waktu tambahan boleh hari ini atau hari Rabu ya, besok ya, hari ini atau besok, silakan ya, kalian harus bersepakat jamnya. Dan benar-benar ini kan hanya butuh waktu 40 menit lah ya, satu Zoom free itu bisa. Demikian saya kira ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalian nanti diskusikan dulu waktunya, saya diberi alternatif ya, dan saya tinggal dikabari lewat WA.
Sebelum saya akhiri, barangkali kalau ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.